Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. PT Dipo Internasional Pahala Otomotif atau yang dikenal dengan Mitsubishi Dipo Balikpapan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan menjadi dealer resmi kendaraan Mitsubishi. PT Dipo berlokasi di Kota Balikpapan, tepatnya di Jalan Mula Warman nomor 45, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Mitsubishi Dipo Balikpapan melakukan grand opening pada tahun 2021 dan menjadi cabang Dipo ke-47 di Indonesia. PT Dipo Internasional Pahala Otomotif memiliki kantor pusat yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebagai dealer resmi Mitsubishi, PT Dipo Internasional Pahala Otomotif memasarkan berbagai produk kendaraan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan pribadi bisnis maupun operasional perusahaan. Produk yang dipasarkan terdiri atas kendaraan niaga ringan, kendaraan niaga berat, serta suku cadang asli Mitsubishi. Selain menyediakan unit kendaraan, perusahaan juga memberikan pelayanan purna jual berupa servis berkala dan penyediaan suku cadang asli untuk menjaga performa kendaraan tetap optimal. PT Dipo Internasional Pahala Otomotif memiliki jam operasional yang digunakan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan dimulai pada pukul 8.30 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA. Hari operasional perusahaan berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nia Yunita, mahasiswi jurusan Bisnis Politeknik Negeri Balikpapan, Prodi Perbankan dan Keuangan Digital dengan NIM 9620230020 yang sedang melaksanakan kegiatan magang di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif pada bagian divisi accounting. Kegiatan utama yang saya lakukan ialah menginput invoice atau bukti pelunasan piutang ke dalam sistem DMS MMKSI dan DMS KTB. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat transaksi pembayaran piutang pelanggan yang telah melakukan pelunasan terhadap tagihan perusahaan, pembelian spare part maupun servis kendaraan akan tercatat ke dalam invoice pembayaran dan akan diinput ke dalam sistem MMKSI dan KTB. Invoice yang digunakan perusahaan memiliki beberapa jenis sesuai dengan transaksi yang dilakukan pelanggan. Secara umum, invoice yang diproses terdiri dari invoice penjualan spare part dan invoice jasa servis kendaraan. Invoice penjualan dengan kertas berwarna kuning digunakan untuk transaksi pembelian suku cadang atau spare part kendaraan. Invoice jenis ini umumnya digunakan pada penjualan spare part melalui part counter maupun pemesanan suku cadang tertentu. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, invoice akan diberikan ke kasir untuk diberikan stempel lunas sebagai tanda bahwa pembayaran telah dilakukan. Sementara itu, invoice dengan kertas berwarna biru digunakan untuk transaksi perawatan maupun perbaikan kendaraan atau jasa servis di bengkel. Oleh karena itu, dalam proses penginputannya perlu dipahami isi dan tujuan dari setiap dokumen sebelum melakukan proses penginputan. Setelah invoice diinput, selanjutnya ialah mencetak bukti kwitansi sebagai tanda bahwa invoice tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem. Lalu, bukti kwitansi akan dimasukkan ke dalam dokumen asli dan diserahkan kepada pimpinan perusahaan untuk ditandatangani. Selain melakukan penginputan, saya juga mengikuti kegiatan SO atau Stock of Name kendaraan. Stock of Name merupakan kegiatan pendataan ulang atau pemeriksaan stok fisik kendaraan untuk mencocokkan data yang terdapat di sistem dengan bentuk fisik yang tersedia. Tujuan dilakukannya Stock of Name adalah untuk mengetahui secara pasti apakah benar-benar sama nilainya atau malah ada selisih kelebihan atau kekurangan persediaan barang dagang. Pengecekan dilakukan dengan cara melihat nomor rangka yang tertera di badan kendaraan dan mencocokkan nomor tersebut dengan data yang tersedia, kemudian dicentang apabila nomor rangka tersebut terdapat pada data kendaraan yang masih tersedia. Selain Stock of Name kendaraan, saya juga mengikuti Stock of Name spare part yang dilakukan di gudang perusahaan.
Kegiatan ini juga merupakan kegiatan penting untuk dilakukan supaya menjaga keakuratan data stok serta membantu perusahaan dalam pengendalian persediaan spare part yang dimiliki. Spare part yang tersedia di gudang berasal dari dua pemasok utama, yaitu PT Kramayuda Tiga Berlian Motors atau KTB dan PT Mitsubishi Motors Karamayuda Sales Indonesia atau MMKSI. Oleh karena itu, seluruh spare part yang berasal dari kedua pemasok tersebut harus diperiksa dan dihitung secara teliti untuk memastikan bahwa jumlah fisiknya sesuai dengan data yang tercatat. Proses perhitungan dilakukan dengan sangat teliti untuk menghindari adanya barang yang terlewat ataupun kesalahan pencatatan jumlah barang. Kegiatan lain yang saya lakukan selama melaksanakan kegiatan magang adalah membantu proses pengarsipan dokumen perusahaan tahun sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kerapian, keamanan, serta memudahkan proses pencarian dokumen apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang diarsipkan meliputi invoice, nota pembayaran, dokumen transaksi, serta berbagai dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Proses pengarsipan dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyusun dokumen secara sistematis berdasarkan kategori dan nama bank yang terkait dengan transaksi. Setelah dokumen dikelompokkan, dokumen disusun sesuai urutan yang telah ditentukan agar lebih rapi dan memudahkan proses pencarian kembali di kemudian hari. Dokumen yang telah diurutkan kemudian dimasukkan ke dalam plastik arsip untuk melindungi dokumen dari kerusakan seperti sobek, kusut maupun terkena debu dan kelembapan yang dapat mempengaruhi kondisi dokumen. Selanjutnya, dokumen yang telah tersusun rapi di dalam plastik arsip dimasukkan ke dalam kardus penyimpanan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan diberi keterangan. Selain pengarsipan dokumen tahun sebelumnya, saya juga membantu melakukan persiapan arsip dokumen di tahun yang sedang berjalan. Dokumen-dokumen yang telah diinput tersebut disusun berdasarkan nama bank dan diurutkan sesuai dengan nomor yang paling kecil, lalu dokumen tersebut akan dilubangi dan dimasukkan ke dalam Bantex box file yang kemudian akan disimpan sebagai arsip perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerapian dokumen dan juga memudahkan pencarian untuk keperluan administrasi perusahaan. Kegiatan lain yang saya lakukan adalah pengesahan dokumen. Pengesahan dokumen merupakan tahapan penting dalam proses administrasi karena bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen transaksi telah memenuhi ketentuan perusahaan dan dapat digunakan sebagai dokumen resmi yang sah. Dokumen ini umumnya digunakan sebagai bukti bahwa pelanggan telah melakukan pembayaran atas pembelian unit kendaraan. Dokumen ini memerlukan penggunaan materai pada transaksi dengan nominal yang cukup besar sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk nominal kecil hanya menggunakan stempel. Penempelan materai dilakukan sebagai salah satu bentuk pengesahan dokumen dan untuk memperkuat nilai administrasi dari dokumen tersebut. Dalam kegiatan ini, saya membantu memberikan materai serta memastikan bahwa dokumen yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan perusahaan. Setelah pemberian stempel maupun penempelan materai selesai dilakukan, dokumen kemudian diserahkan kepada bagian admin sales untuk dilakukan penandatanganan dan pencantuman tanggal. Sekian dokumentasi kegiatan magang yang saya lakukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Balikpapan dan seluruh karyawan yang telah mengizinkan dan memberikan ilmu serta pengalaman yang bermanfaat kepada saya.